Shalom, puji nama Tuhan dengan kemurahan Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Kita boleh dipersatukan kembali di dalam ibadah tengah minggu pada malam hari ini yang akan disiarkan lewat YouTube. Mari saudara, dimanapun kita berada, biarlah kita tertunduk hati kita untuk menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita anggap pujian penyembahan kita untuk membuka ibadah ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Sekali lagi kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habisnya kasih dan rahmat-Mu, seluruh
setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang baik ini ya Tuhan. Engkau telah memberikan kepada kami waktu untuk menghadap kepadamu, untuk datang ke dalam hadirat-Mu pada tengah minggu malam hari ini. Dimanapun kami berada, baik kami yang masih bekerja, baik kami yang masih di perjalanan, atau kami yang sedang ada di rumah ya Tuhan, kiranya Engkau boleh memberikan kepada kami sukacita surga turun di atas kehidupan kami. Kiranya Engkau boleh melayakkan kami untuk datang menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Ampunilah setiap kesalahan dosa kami ya Tuhan, sehingga kami boleh suci di hadapan-Mu ya Tuhan, dan puji-pujian yang kami naikkan itu boleh sampai ke hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan yang Kau berikan kepada kami sepanjang hidup kami selama 1 minggu ini ya Tuhan. Engkau telah memberikan kepada kami berkat-Mu, Engkau telah memberikan kepada kami kasih-Mu, Engkau telah memberikan kepada kami sukacita ya Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada pada hari ini ya Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu kepada kami, itu semua karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Biarlah ya Tuhan kami menyerahkan ibadah ini di dalam tutup bungkus Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang memimpin di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, sehingga apa yang kami layangkan pujian kami ini ya Tuhan, itu boleh berkenan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang boleh bertugas, mulai hamba-Mu yang memimpin pujian, hamba-Mu yang memainkan musik, terutama juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah semuanya itu menjadi satu kesatuan untuk kepujian kemuliaan bagi nama-Mu. Kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara kekasihan di dalam Tuhan yang boleh menyaksikan ibadah pada saat ini. Kita akan masuk di dalam hadirat-Nya dengan hati yang bersyukur. Kita akan masuk di dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Dan kita akan bersyukur dan memuliakan namanya. Kita angkat pujian penyembahan kita. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik.
sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji Dia, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita sepakat semua bahwa Tuhan memang sangat baik di dalam kehidupan kita. Dan kita aminkan bahwa perbuatan Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian penyembahan kita, menyambung pujian ini dengan semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua
jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku berarti. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di bagian yang terbaik di dalam ibadah ini, yaitu duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari saudara, saya mengundang semua hati kita serahkan kepada Tuhan, sehingga Tuhan boleh mencurahkan berkat-Nya, yaitu firman Tuhan itu dalam hati kita. Kita anggap pujian penyembahan kita, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Seperti lagu pujian penyembahan kami Tuhan, bahwa dunia tak bisa memisahkan kami daripada kasih-Mu. Kasih-Mu yang boleh menyelamatkan kami. Kasih-Mu telah Engkau buktikan di Bukit Golgota untuk menyelamatkan umat-Mu yang percaya kepadamu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau yang rela memilih ya Tuhan, mengorbankan anak-Mu untuk kami semua ya Tuhan. Menyelamatkan kami, menghapuskan dosa kami, sehingga kami layak untuk di hadapan-Mu ya Allah. Tiba saatnya kami akan masuk di bagian yang terbaik di dalam ibadah kami Tuhan, yaitu duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan berkata-kata kepada kami ya Tuhan. Bila apa yang hamba-Mu ucapkan, apa yang hamba-Mu katakan kepada kami, itu semua berasal daripada-Mu, itu semua berasal dari firman-Mu ya Tuhan. Bila kami ya Tuhan menjadi hamba-hamba-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan, semuanya itu boleh tertanam dalam hati kami, firman itu boleh berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga ya Tuhan firman itu boleh terpancar di dalam kehidupan kami, terutama di dalam kelakuan kami, di dalam tingkah laku kami, di dalam setiap perkataan kami, sehingga kami menjadi kitab yang terbuka di setiap kehidupan kami ya Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah nampak kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan, supaya orang-orang melihat kepada kami, melihat perbuatan kami, melihat apa yang kami lakukan, itu semua benar apa adanya ya Tuhan, supaya orang-orang boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh dikenal ya Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak Allah, anak-anak yang taat, anak-anak yang kebenaran ya Tuhan, seturut dengan firman-Mu. Jadikanlah kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, apa yang firman-Mu katakan kepada kami, firman itu boleh mengoreksi dalam kehidupan kami, mengoreksi setiap perbuatan kami, sehingga kami boleh tertegur ya Tuhan, jikalau kami melakukan kesalahan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Terpuji bagi nama Tuhan, bagi kita sidang jemaat Tuhan saat malam hari ini, di bulan yang baru yang Tuhan berikan bagi kita, di mana diberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah dalam ibadah tengah minggu yang akan kita lakukan. Saat malam hari ini, kita akan sama-sama belajar daripada kebenaran firman Tuhan, yaitu yang tertulis dalam kitab Keluaran 3 ayat 17 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan berkat perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami, oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengancungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatannya yang ajaib yang akan dilakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi
dengan tangan hampa. Tetapi tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang kamu kenakan kepada anak-anakmu, lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita saat malam hari ini adalah berjalan dalam penyertaan Allah. Berjalan dalam penyertaan Allah adalah mengikuti pimpinan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Penyertaan Tuhan adalah janji Tuhan untuk menjaga, melindungi, menguatkan, dan memberkati umat-Nya yang selalu setia mengikuti setiap ajaran-ajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Penyertaan Tuhan adalah berarti hidup kita ini selalu digembalakan oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini Tuhan masih menyertai kita. Sekalipun di hari-hari yang lalu banyak persoalan, banyak pergumulan hidup yang mungkin mengganggu iman percaya kita. Tapi Allah berbicara bagi kita saat malam hari ini agar kita selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa penyertaan Tuhan itu adalah sempurna bagi setiap kita orang yang percaya. Kita tidak tahu, saudara-saudaraku, apa yang akan terjadi mulai saat malam hari ini sampai yang akan datang. Tetapi karena kita memiliki kerinduan, kita memiliki iman yang sejati bahwa Allah akan menyertai setiap langkah hidup kita jikalau kita berkenan di hadapannya. Untuk itulah saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, penyertaan Tuhan itu adalah merupakan suatu pengharapan bagi orang percaya. Jika Tuhan menyertai kita dalam segenap kehidupan kita, maka kita adalah sungguh orang yang berbahagia, yang hidup dalam kasih karunia yang daripada Tuhan. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita harus mengimani dalam setiap langkah hidup kita, karena kita disertai oleh Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Tentu apa yang harus kita lakukan kalau kita senantiasa merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Pemazmur katakan, Tuhan adalah gembala yang baik yang selalu menuntun setiap domba-dombanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita membaca ayat yang kita baca saat malam hari ini, di mana bangsa Israel melihat bahwa penyertaan Tuhan itu sangat baik bagi segenap kehidupan mereka. Di mana Tuhan menuntun kehidupan mereka saat mereka memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian yang disediakan oleh Tuhan, yang berlimpah susu dan madunya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ada janji Tuhan bagi bangsa Israel. Di saat mereka melewati padang gurun, saat siang hari mereka dilindungi oleh Tuhan. Tiang awan yang menyinari mereka, begitu juga pada saat malam hari
tiang api yang selalu menuntun setiap langkah hidup mereka. Mari kita baca dalam Nehemia 9 ayat 19 sampai 21, demikian firman Tuhan. Engkau tidak meninggalkan mereka karena kasih sayangmu yang besar, tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka, juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka, dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya engkau membiarkan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Saudara-saudaraku yang terkasih, begitu baik Allah menyertai perjalanan bangsa Israel, di mana janji Tuhan kepada mereka bahwa tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari. Boleh kita bayangkan saudara-saudaraku, kalau kita melewati padang gurun pada siang hari, padang gurun itu adalah tanah yang tandus, sungguh sangat panas. Tetapi Allah itu baik, Allah menuntun mereka, tiang awan tidak berpindah daripada bangsa Israel. Begitu juga saat malam hari, tiang api menerangi perjalanan yang mereka lalui. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Allah itu sangat luar biasa. Sekalipun kalau kita lihat sejarah daripada bangsa Israel, mereka sering mengeluh, sering bersungut-sungut. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Bangsa Israel dipercukupkan oleh Allah. Mana yang daripada surga diberikan Tuhan kepada mereka. Terlebih-lebih lagi roh yang daripada Tuhan yang mengajar mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, begitu juga dengan kehidupan kita saat sekarang ini. Banyak mungkin di antara kita yang mengalami permasalahan, pencobaan. Tapi firman Allah mengingatkan kepada kita, jangan kita seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut, yang mengeluh, padahal Allah itu menyertai mereka dalam perjalanan yang mereka lakukan dari padang gurun ke tanah Kanaan. Tidak tanggung-tanggung saudara-saudaraku, 40 tahun lamanya Tuhan percukupkan apa yang mereka butuhkan. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, kita jangan khawatir. Karena Allah beserta dengan kita. Begitu juga saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bangsa Israel ini mengeluh tentang apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, dan apa yang mereka pakai. Tetapi firman Tuhan mengatakan di ayat 21, 40 tahun lamanya engkau memberikan makan di padang gurun, mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah itu sangat luar biasa. Allah itu adalah Allah yang ajaib, penuh dengan kasih sayang, memelihara segenap kehidupan bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel berulang kali mengecewakan hati Tuhan dan mereka melakukan
perbuatan yang jahat dan mereka sering menyembah Allah lain. Tetapi Allah memberikan pengampunan kepada mereka. Allah sayang kepada bangsa Israel. Sehingga oleh kasih sayang Tuhan, mereka dituntun sampai ke tanah perjanjian. Sekalipun mereka melewati jalan yang begitu sukar, jalan yang begitu panjang. Tetapi Tuhan yang selalu melindungi mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita menghadapi ketidakpastian akan hari esok. Sering kita mengalami ketakutan dan pergumulan yang tidak mungkin kita dapat selesaikan dengan diri kita sendiri. Tetapi kita harus percaya apa yang dikatakan oleh firman Allah. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah janji Tuhan bagi kita. Kalau kita mengalami masa-masa yang sukar, mari kita datang di hadapan Tuhan, berdiam diri, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita melihat bagaimana Tuhan menyertai, memimpin segenap kehidupan kita, kita harus sadar karena Tuhan senantiasa memelihara hidup kita, diberikan janji yang terindah bagi kita asal kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan benar. Begitu juga dengan bangsa Israel saat mereka keluar dari tanah perbudakan, ada janji Tuhan kepada mereka yang tertulis dalam kitab Hagai 2 ayat 6. Itulah janji yang telah kuikat dengan kamu ketika kamu keluar dari Mesir. Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketakutan sering timbul dalam kehidupan kita. Ketakutan, kegelisahan sering merintangi setiap kehidupan kita. Tetapi bagi kita orang yang percaya kepada Kristus, bagaimana Tuhan berjanji kepada kita melalui Nabi Hagai. Tuhan berjanji akan tetap menyertai kita dan rohnya tetap tinggal dalam kehidupan kita. Asal kita sungguh-sungguh mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Kita harus mengimani, saudara-saudaraku, roh Tuhan itu tinggal dalam kehidupan kita. Bagaimana roh Tuhan tinggal dalam kehidupan kita? Tentu kita akan memiliki hati yang senantiasa haus akan Tuhan. Dan kita harus memiliki kekudusan yang daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Allah selalu menyertai kita dalam setiap kehidupan kita. Karena itu adalah janji Tuhan, yaitu Dia adalah Allah yang Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Dalam seluruh hidup kita, saudara-saudaraku yang terkasih, apapun yang harus kita lakukan, kita harus percaya Tuhan itu adalah Allah Immanuel. Dia yang selalu menuntun setiap langkah hidup kita. Immanuel yang berarti menjadi bukti bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Sekalipun kita dalam perjalanan hidup kita
banyak permasalahan. Tetapi percayalah, sampai akhir zaman Tuhan akan menyertai segenap kehidupan kita. Dan kita percaya dalam seluruh tingkah laku hidup kita, kita harus senantiasa menjunjung, meninggikan nama Tuhan. Untuk itulah saudara-saudaraku, marilah kita terus memiliki iman yang sejati dan percaya kepada Tuhan, serta melakukan amanat agung yang seperti Tuhan perintahkan kepada kita, yaitu pergi dan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Dalam Injil Matius 28 ayat 20 dikatakan, Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Saudara-saudaraku, inilah bukti kasih Tuhan kepada kita. Tuhan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Apa yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku? Kita harus melakukan apa yang namanya amanat agung bagi Tuhan. Menjadi satu pelajaran bagi kita semua yang ikut dalam ibadah tengah minggu saat malam hari ini. Bagaimana sejarah bangsa Israel disertai Tuhan dalam perjalanan mereka ke padang gurun. Kita juga percaya di sepanjang hidup kita, Tuhan yang menyertai kita. Bagaimana bangsa Israel menuju tanah perjanjian itu, yaitu suatu negeri yang baik, yang berlimpah susu dan madu. Itulah janji Tuhan kepada mereka. Begitu juga kepada kita semua, janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita angkat pujian yang mengatakan, penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama sekali lagi, penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama katakan anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanmu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi, penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu
Haleluya. Semua karena anugerah yang daripada Tuhan, kami dapat melakukan ibadah bakti kami saat malam hari ini. Semua karena kebaikan yang daripadamu, semua karena kasih sayangmu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, kami telah dapat melakukan ibadah bakti kami saat malam hari ini. Sidang jemaatmu, begitu juga dengan di luar sidang jemaatmu, kami rasakan Tuhan yang menolong, sehingga dari awal sampai akhirnya Engkau yang selalu menyertai kami. Sempurnakanlah ya Allah kami, ibadah yang kami lakukan saat malam hari ini jauh daripada sempurna, tetapi Allah Roh Kudus yang mampu menyempurnakannya, karena kami percaya Yesus adalah Maha yang sempurna. Berkati ya hamba-hambamu yang telah ikut ambil bagian dalam pelayanan saat malam hari ini, yang melayani jalannya rekaman ini, Tuhan berkati, yang bermain musik, yang memimpin pujian, yang menyampaikan firman Tuhan, karena Tuhan memberikan kuasa urapan bagi kami semua, agar di hari-hari mendatang kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa Kudus, saat malam hari ini kami akan menaikkan segala pokok-pokok doa kami, karena oleh kuat kuasa yang daripada Yesus memberikan roh doa kepada kami, agar apa yang kami mohonkan kepada Tuhan layak di hadapan-Mu. Diberkatilah kehidupan sidang jemaat-Mu, dari yang termuda sampai yang tertua. Yang ada dalam pendidikan Tuhan berkati, yang ada dalam pekerjaan Tuhan berkati, yang menjalankan usaha Tuhan berkati juga, agar mereka memiliki keuntungan yang daripada Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Bapa Kudus, saat malam hari ini kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang mengalami kelemahan, Kau berikan kekuatan, yang mengalami keterikatan Engkau bebaskan, yang sakit ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menyembuhkan segenap sakit penyakit mereka. Oleh bilur-bilur Yesus, mereka yang sakit Engkau akan sembuhkan. Kami juga berdoa buat setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, karena Tuhan berkenan hadir menolong setiap hamba-hamba-Mu yang telah Engkau percayakan untuk melayani pekerjaan kudus-Mu, baik mereka sebagai penerima tamu, yang melayani slide, yang menjadi singer, pemimpin pujian, yang pemain musik, yang berdoa untuk firman, yang berdoa untuk persembahan, terlebih-lebih yang menyampaikan firman Tuhan, agar kuasa Allah menyertai segenap kehidupan mereka, sehingga hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan kudus-Mu, baik dalam ibadah tengah minggu, ibadah pos doa diakonia, ibadah fajar, ibadah wanita, ibadah remaja pemuda, ibadah minggu raya, ibadah sekolah minggu dan remaja, ibadah kaum pria. Terjadilah seturut dengan kehendak daripada Yesus, perlengkapi mereka dengan senjata terang yang daripada Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, di saat kami beribadah kepada Tuhan, ada pertambahan jiwa yang senantiasa haus akan kebenaran firman Tuhan. Rumah gereja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, di saat kami beribadah kepada Tuhan, api Pentakosta yang daripada Tuhan menyala bagi kami, sehingga nyatalah kemuliaan-Mu memberkati tetangga gereja kami, kiri, kanan, belakang, depan rumah gereja kami. Biarlah di saat kami beribadah kepada Tuhan, tersiar nama Yesus adalah juru selamat kami yang hidup. Kami rindu ya Tuhan, bangku-bangku yang kosong yang ada dalam gereja kami ini dapat terisi dengan jiwa-jiwa yang merindukan suasana surgawi
hadir dalam segenap kehidupan mereka. Bapa Kudus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini, dari Sabang sampai Merauke. Nyatakanlah kemuliaan-Mu ya Tuhan buat bangsa Indonesia tercinta ini. Memberkati pemerintahan kami, Prabowo dan wakilnya, beserta jajaran kabinetnya dan seluruh kepala daerah, biar roh Tuhan melingkupi seluruh kehidupan mereka. Saat ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu, ibadah ini telah kami lakukan dengan penuh kesederhanaan. Sempurnakanlah ya Tuhan segala permohonan yang kami mohonkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup. Dan di dalam nama itu Tuhan, kami sama-sama datang menyapamu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.